Seolah-olah keimanan yang datang itu kepada mereka nyambar-nyambar saja. Bentar beriman, tiba-tiba padam lagi imannya, tiba-tiba datang lagi, tiba-tiba datang lagi, tiba-tiba datang lagi. Nyambar-nyambar saja. Ada kita begitu dalam kehidupan ini. Tiba-tiba imannya kuat, mau sholat aja bawaannya. Tiba-tiba tak sholat lagi seminggu. Itu nggak apa-apa, masih lumayan. Yang masalah itu begini. Pagi dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siang dia murtad. Itu baru bahaya tuh. Tapi kalau masih goyang-goyang dalam agama ini, wajarlah itu. Yang penting jangan jauh-jauh kali. Di pinggir-pinggir tadi kan masih lumayan. Tapi kalau udah keluar, itu baru masalah itu. Ada rupanya itu Ustaz Islam dia keluar. Bukan ada lagi, banyak. Lihat aja di YouTube itu. Banyak itu. Jadi nyambar-nyambar. Itu satu. Maksudnya. Kita ini kan sering begitu. Kemarin di bulan Ramadan, naik iman itu. Iya Bapak Ibu. Baca Quran siang dan malam. Pas hari raya Idul Fitri, ada mulai goyang lagi. Iya kan? Menyambar-nyambar saja. Keimanan itu. Macam kilat tadi. Lari sana, lari sini, lari sini. Sekali lagi saya sampaikan, kalau dalam situasinya masih dalam Islam, itu normal. Yang penting jangan jauh-jauh kali. Itu sering orang kasih contoh itu. Apa hukumnya orang yang tak sholat? Kafir atau tidak? Kan dua pendapat. Kalau dia tidak sholat, tapi yakin dia sholat itu wajib, itu masih muslim. Masih beriman, masih mukmin. Tapi kalau dia tidak sholat, dan dia yakin sholat itu tidak wajib, itu kafir tuh. Kita yang mana? Saya tak sholat Ustaz. Tapi karena saya malas, itu masih lumayan itu. Saya tak sholat Ustaz. Kenapa? Karena sholat tak wajib, itu kafir tuh. Masih gak apa-apa lah, masih yang tadi itu. Masih malas-malas dia sedikit. Jangan dilanjutkan, kan udah mengaji. Nyambar-nyambar keimanannya. Nah, itu satu maksud. Kemudian, kalau dimaknai dia dengan kritik-kritik Al-Quran, yang tadi itu, kita pun harus sabar. Kenapa? Kenapa sabar Ustaz? Karena kritik Al-Quran itu juga nggak lama-lama. Cuma nyambar-nyambar saja kan? Kenapa tak lama-lama? Karena kehidupan dunia juga nggak lama. Sebentar saja. Saya orang ada dikirimi ke WA saya itu. Saya baca-baca. Mungkin dia guru matematika itu. Guru matematika. Isinya kalau begini Ustaz. Kalau dihitung-hitung. Perbandingan kehidupan akhirat dengan dunia katanya. Saya baca. Kalau kita hidup di dunia ini. 60 atau 65 tahun. Itu sama dengan 1,5 jam di akhirat. 90 menit. Kalau kita hidup di dunia berapa? 60 sampai 65 tahun. Berarti yang disampaikan Al-Quran, kamu tak betul, kamu tak betul, kamu tak betul. Itu sebentar saja. Sabar kita menerima. Nah, kalau dibilang Al-Quran tadi, manusia itu banyak berkeluh kesah. Sabar, perbaiki diri kita. Karena itu cuma nyambar-nyambar. Sebentar. Tak lama itu. Kalau disebut dalam Al-Quran misalnya, hei manusia, kamu itu banyak lupa, banyak lalai. Kamu sedikit bersyukur, banyak kamu kufur. Sabar. Karena itu juga cuma nyambar, sebentar-sebentar saja dalam kehidupan dunia. Tidak lama-lama. Sabar. Tidak selama-lamanya. Seperti tadi, hanya kurang lebih 90 menit. Bapak-bapak yang berusianya sekarang ini 60 sampai 65 tahun, sabar. Sebentar lagi itu, Pak. Sebentar lagi. Sabar. Kalau di Al-Quran disebut orang-orang tua ini tak bisa ini, sabar. Karena cuma sebentar, cuma nyambar-nyambar saja itu. Tidak akan lama. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Tadi fungsi dari kilat itu, satu, dia itu menyambar. Menyambar. Kemudian yang kedua dia menyinari. Nah, bisa jadi menyambar itu diartikan negatif. Bisa jadi begitulah, buruk seolah-olah. Kalau dia menyinari, baik.
Nah, begitu tadi. Kalau dia nyambar buruk, kalau dia menyinari baik. Pertanyaannya, yang buat dia menyambar dan menyinari siapa? Allah. Tidak ada manusia yang bisa setel itu. Jadi kamu menyambar di sini, kamu menyinari. Maksudnya begini. Baik dan buruk itu dua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti tanya Ustadz kita yang mengajar tauhid di sini. Iktikat Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Yang baik dan yang buruk datang dari Allah. Dua-duanya. Cuman yang buruk harus disandarkan kepada manusia, yang baik baru disandarkan kepada Allah. Itu bahasa adab. Tapi kalau hakikatnya, dua-duanya dari Allah Subhanahu. Di balik hakikat itu lagi, sebenarnya dua-duanya itu baik. Cuman kita anggap dia buruk. Tadi saya contohkan anak yang ditarik ke belakang itu kan, baik itu sebenarnya. Tapi karena pandangan kita manusia ini terbatas, kita duga ada yang buruk. Itu dulu perdebatannya panjang itu. Saya sepakat dengan yang terakhir. Misal, baik buruk dari Allah atau tidak? Itu dua-duanya nanti masalah itu. Saya jawab tidak. Saya jawab tidak. Yang baik dari Allah, yang buruk dari manusia. Itu muncul masalah itu. Kalau begitu, ada perbuatan manusia yang tidak tahu Tuhan. Itu kesimpulannya itu nanti. Dan itu berbahaya. Nanti kalau saya minum minuman keras, Tuhan nggak tahu. Karena saya yang buat. Itu masalah. Mengurangi kekuasaan Tuhan. Mengurangi kekudusan, kesucian Tuhan. Itu masalahnya. Kemudian, kalau saya sebut yang baik dengan yang buruk dari Allah, berarti kalau saya minum minuman keras, Tuhan yang buat. Nah, masalah lagi kan? Dua-duanya jadi masalah. Menurut saya, yang terakhir itu yang betul. Sebenarnya, semua yang di dunia ini baik. Cuman karena ilmu kita terbatas, kita anggap buruk. Problemnya. Karena Allah itu maha baik. Saya sering kasih contoh. Perempuan. Ada tompel, tai lalat di wajahnya, kecil. Itu Pak, kalau Bapak fokus menengok itu saja, jelek itu perempuan. Hitam mukanya katanya. Kenapa? Karena dia nengok yang itu saja. Tapi pas jauh dia, dipandangnya wajah itu, ada di situ tai lalat sedikit. Itu sumber kecantikan. Begitu juga keburukan-keburukan yang diberikan Tuhan, kalau kita pandang secara luas, sebenarnya itu ada kebaikan di sini. Cuma ilmu kita ini terbatas dalam masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang saya sebut ini. Kesadaran bahwa semua bersumber dari Allah itu hanya bisa dipahami kalau kita bertauhid. Itulah yang kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita perbaharui itu terus. Kata Nabi itu, perbaharui imanmu, perbaharui iman. Bagaimana caranya? Berbanyak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Bapak Ibu sekalian, 4 menit lagi karena waktu kita mau habis. Jika Allah menghendaki, dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan. Kalau Allah mau, fungsi-fungsi yang diberikannya ini kepada kita, dia hilangkan semua. Sehingga kalau hilang penglihatanmu, tak nampakmu lagi kilat. Baik yang menyambar, baik dia yang menyinari, tak nampak dua-duanya. Walau sya'allahu la zahaba bisam'ihim wa abasarihim. Tapi Allah berikan itu, potensi itu, supaya kamu gunakan untuk mengambil pelajaran. Artinya, panca indera kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pelajaran. Menarik pelajaran dari kejadian-kejadian yang terjadi di alam raya. Terakhir dia tutup ayat ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Mau jelaskan ini sedikit karena banyak kali ditemukan dalam Al-Quran. Qadir artinya kuasa. Kuasa. Kalau qadir, kuasa itu disandarkan kepada manusia,
Itu artinya satu kondisi yang menjadikan manusia sanggup melakukan sesuatu. Itu maksudnya. Satu kondisi yang menjadikan manusia, kata kuncinya, sanggup melakukan sesuatu. Misal, Bapak dikasih kondisi sehat, sanggup berdiri, kuasa. Tapi kalau Tuhan yang punya sifat itu lain, maknanya itu menafikan semua yang lemah dari Allah. Tadi Pak, saya sebut di awal, kalau manusia itu kuasa, artinya itu apa tadi? Dia punya kondisi sehingga sanggup melakukan sesuatu. Nah, Bapak diberi kesehatan, sanggup berdiri. Tapi dibuat lidahnya sakit. Berarti sanggup berdiri, tidak sanggup bicara. Begitu. Sudah sanggup dia bicara, tiba-tiba ada lagi kondisi yang buat dia tidak sanggup untuk berjalan bagus. Berdiri bisa. Kenapa? Asam urat. Nah, itu. Jadi kekuasaan manusia itu kondisi yang membuat dia sanggup melakukan sesuatu, tapi kekuasaan Tuhan menafikan semua kekurangan. Beda ya. Misal, Allah itu maha terpuji, dia maha baik, dia Al-Quddus, dia As-Salam. Jadi manusia itu kuasa karena diberikan kesanggupan. Tapi Allah itu kuasa karena dibuang semua keburukan. Beda ya? Bedanya itu. Kita ini berkuasa karena diberi kesanggupan. Tapi Allah itu berkuasa karena tidak punya sifat keburukan. Tidak ada kelemahan dia. Lain. Jadi Allah itu dinafikan kelemahan-kelemahannya. Nah, begitu penjelasan ahli-ahli Al-Quran. Cuman Allah ini, biarpun kekuasaannya mutlak, ini beda dengan manusia. Manusia ini, kalau kekuasaannya mutlak, dia semena-mena. Lain. Kalau Allah kekuasaannya mutlak, dia berbuat dengan bijaksana. Al-Hakim namanya, dalam bahasa Al-Quran. Bijaksana itu bagaimana? Dia selalu cermat, dia selalu teliti, dia selalu hati-hati. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Biasanya manusia, kalau sudah berkuasa, dia bisa ceroboh. Tuhan tidak. Dia tetap Al-Hakim. Nah, artinya itu, dia punya kekuasaan, tapi dia gunakan secara tepat, secara proporsional. Ini nggak bisa dilakukan manusia ini, Pak. Manusia ini lain. Kalau dia punya kekuasaan, biasanya tindakannya berlebihan. Biasanya begitu. Kalau dia tidak punya kekuasaan, biasanya dia ditindas oleh orang lain. Begitu dia, manusia. Allah itu, dia itu sudah qadir, dia juga hakim. Ada hadis itu. At-takhalluq bi akhlaqir rahman. Kesan hadis itu kira-kira begitu. Mencontoh akhlak-akhlak Tuhan. Beginilah. Kalau kita punya kekuasaan, Pak, gunakan dengan bijaksana. Kalau tak punya kekuasaan, jangan digunakan kelemahan itu untuk mencakapi orang-orang yang punya kekuasaan. Itulah fungsi kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kekuasaan mutlak pasti tahu kalau ada kepura-puraan dalam keimanan. Itulah orang-orang munafik. Nah, kita ini pun kalau ada kekurangan-kekurangan kita, tidak langsung kita dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut dalam Al-Quran, seandainya manusia itu langsung dihukum dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, niscaya tidak akan ada lagi manusia atau makhluk yang tersisa di atas dunia. Tapi Allah tunda itu, berikan kesempatan kepada manusia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat buruk ini. Yang paling penting tadi, Pak, sifat buruk orang munafik itu di ayat ini, setelah kita pelajari sebelumnya, jangan karena ada keuntungan baru kita istiqomah dalam beragama. Berusahalah kita sekuat tenaga. Kita semua, saya juga, berusaha kita sekuat tenaga supaya tetap konsisten dalam agama. Ini yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu-Ibu, kalau ada yang kurang jelas bisa dibaca di makalah.
Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditonton di YouTube. Nanti ada rekamannya di situ. Mudah-mudahan tetap istiqomah belajar Al-Quran. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.